Oke, mari kita bedah bareng-bareng gimana sih dunia keuangan itu secara fundamental udah mengubah tujuan bisnis di Amerika. Dan apa artinya semua itu buat kita. Coba bayangin deh, di tahun 2013, Apple itu perusahaan paling bernilai di dunia. Dan mereka punya uang kas yang gila banget banyaknya. 145 miliar dolar. Uang segitu cukup buat beli banyak perusahaan lain loh. Tapi, anehnya nih, di tahun yang sama, CEO-nya, Tim Cook, ngelakuin sesuatu yang bikin orang garuk-garuk kepala. Perusahaan mutusin buat pinjam duit 17 miliar dolar. Yep, pinjam. Padahal duit kas mereka udah segunung. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Kenapa coba perusahaan yang bergelimang harta malah milih buat ngutang segitu gedenya? Jawabannya bakal ngungkap pergeseran besar di ekonomi modern. Jawaban dari misteri Apple tadi itu sebenarnya terletak di sebuah konflik fundamental yang sekarang jadi penentu bisnis di Amerika, pertarungan antara dua filosofi yang beda banget soal tujuan sebuah perusahaan itu ada. Nah, ini yang menarik banget. Di satu sisi, ada ekonomi pencipta. Ini adalah tipe perusahaan yang membangun sesuatu yang nyata, pabrik baru, riset, inovasi, dan mereka investasi ke karyawannya buat pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, ada ekonomi pengambil. Nah, mereka ini terobsesi banget sama harga saham dan pakai manuver keuangan kayak utang buat beli saham sendiri biar nilainya naik dalam waktu singkat, seringkali dengan mengorbankan investasi jangka panjang. Kemenangan pola pikir pengambil ini ada namanya finansialisasi. Ini istilah kunci yang perlu kita pahami. Gampangnya gini deh, aturan main Wall Street, profit cepat, harga saham naik, sekarang jadi aturan main buat hampir semua perusahaan. Mengubah perusahaan yang tadinya bikin produk jadi lebih fokus ke rekayasa keuangan. Pergeseran ini nggak terjadi gitu aja loh, aturan mainnya sengaja diubah. Yuk kita lihat gimana sistem ini ditulis ulang, yang pelan-pelan bikin lapangan permainannya jadi miring dan lebih menguntungkan para pengambil. Coba kita lihat lini masa singkat ini. Semua berawal di tahun 1919 dari sebuah kasus hukum yang bilang kalau tujuan utama perusahaan itu ya keuntungan pemegang saham. Terus, ada Glass-Steagall di tahun 1933 yang coba ngerem sedikit. Tapi, momen kuncinya datang di tahun 1982. Regulator pasar SEC ngeluarin aturan yang pada dasarnya ngebolehin perusahaan beli sahamnya sendiri secara gede-gedean. Praktik yang tadinya dianggap manipulasi pasar, tiba-tiba jadi strategi bisnis yang wajar. Wah, ini benar-benar ngebuka keran air bah buat finansialisasi. Oke, jadi aturannya udah diubah. Terus, efeknya di dunia nyata gimana? Mari kita lihat beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan raksasa yang kita semua kenal yang ngerasain langsung dampak dari pergeseran ke pola pikir pengambil ini. Jauh sebelum krisis keuangan modern, CEO legendaris GM, Alfred Sloan, udah bilang gini, tujuannya adalah menghasilkan uang, bukan hanya membuat mobil. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum pergeseran filosofi yang memprioritaskan laporan keuangan di atas kehebatan rekayasa. Ini adalah benih dari budaya yang akhirnya membawa bencana. Dan benih itu tumbuh jadi tragedi. Krisis tombol starter GM ini contoh yang paling mengerikan. Bertahun-tahun, banyak orang di dalam perusahaan tahu soal komponen yang rusak ini. Tapi karena budaya potong biaya yang gila-gilaan, perbaikan yang sebenarnya simpel itu dianggap nggak penting. Hasilnya, kematian yang seharusnya bisa dicegah dan kerugian miliaran dolar. Inilah yang terjadi kalau menghasilkan uang jadi lebih penting daripada membuat mobil yang aman. Sekarang kita pindah ke Boeing. Setelah mereka merger dengan perusahaan yang lebih berorientasi finansial, budaya mereka berubah total. Proyek Dreamliner jadi contohnya. Mereka ambil langkah radikal. 70% komponennya di-outsource ke seluruh dunia. Keputusan yang murni didorong metrik keuangan, bukan keunggulan rekayasa. Dan hasilnya? Bencana. Proyek ini anggarannya bengkak 28 miliar dolar. Rantai pasok yang super ribet itu menyebabkan penundaan besar-besaran, masalah kualitas, dan biaya yang meroket. Ironisnya, mereka ngelakuin persis apa yang Wall Street mau buat naikin harga saham, tapi malah menciptakan mimpi buruk finansial dan logistik. Nah, ini adalah contoh strategi pengambil level dewa. Goldman Sachs nggak menciptakan aluminium baru. Mereka malah beli gudang-gudangnya, terus sengaja memperlambat pengiriman logam ke produsen. Trik simpel ini menciptakan kelangkaan buatan, naikin harga aluminium di seluruh dunia, dan bikin mereka bisa narik biaya penyimpanan yang gede banget. Ini murni ngeruk nilai, dan yang rugi ya konsumen, sampai miliaran dolar. Jadi,
Apa dampak yang lebih luas dari ekonomi yang memprioritaskan taktik kayak gini? Lihat aja grafik ini. Ini nunjukin kalau 25 manajer hedge fund paling top itu menghasilkan uang lebih banyak kalau digabung daripada semua guru TK di Amerika. Statistik ini dengan jelas menggambarkan harga dari finansialisasi, sebuah sistem yang bikin jurang kekayaan jadi makin lebar. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Setelah melihat gimana cara kerja pola pikir pengambil ini, kita udah siap buat mecahin teka-teki kenapa Apple, perusahaan terkaya di dunia, justru meminjam 17 miliar dolar. Nah, ini dia jawabannya. Itu adalah manuver rekayasa keuangan yang klasik. Pertama, pinjam uang dengan bunga super rendah, sesuatu yang cuma bisa mereka dapatkan. Itu jauh lebih murah daripada bawa pulang uang kas dari luar negeri dan kena pajak AS yang besar. Terus duitnya dipakai buat apa? Buat mendanai pembelian kembali saham secara besar-besaran yang secara artifisial naikin harga saham dan bikin para pengambil di Wall Street seneng banyak. Jadi, ini poin utamanya. Kalau kita sambungin semua titik ini dari GM, Boeing, sampai Apple, gambaran yang muncul adalah sebuah sistem ekonomi yang makin ngasih insentif buat taktik jangka pendek untuk ngeruk kekayaan, seringkali dengan mengorbankan penciptaan nilai jangka panjang yang sesungguhnya. Dan ini berdampak ke inovasi, keamanan kerja, dan bahkan keselamatan produk. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau nilai itu didefinisikan oleh harga saham di kuartal berikutnya, berapa sih biaya tak terlihat yang kita semua bayar? Dalam bentuk inovasi yang hilang, produk yang lebih jelek, dan masyarakat yang kurang stabil, itu sesuatu yang perlu kita semua pikirkan.